Baik, teman-teman, ini semuanya udah join belum ya? Teman-temannya yang Sudah, belum Bu. join. Oke, kalau sudah, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah. Sepertinya Mbak Dea semangat sekali untuk pembelajaran hari ini ya. Oke. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah cukup. Sebelumnya, Ibu ingatkan untuk presensi di link yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Semuanya udah presensi kan? Sudah, Bu. Oke. Seperti yang udah Ibu kirimkan di grup WhatsApp, hari ini kita akan mempelajari mengenai sarana dan prasarana. Nah, sebelum itu, bisa on cam terlebih dahulu untuk bukti pembelajaran hari ini. Yuk on cam yuk. Oke, Mbak Ais, mana kameranya belum diaktifkan? Sudah. Oke, Ibu akan screenshot terlebih dahulu ya. Oke, sudah. Hari ini kita akan mempelajari mengenai administrasi sarana dan prasarana. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak sarana dan prasarana itu apa? Silakan teman-teman boleh berpendapat. Apa itu sarana dan prasarana? Silakan on mic. Mbak Dia tahu nggak sarana dan prasarana itu apa? Menurut saya, sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses. Contohnya itu seperti buku, komputer, karena itu digunakan secara langsung oleh orang. Kemudian untuk prasarana itu adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Contohnya gedung itu, Bu. Iya, benar sekali Mbak Dia. Terima kasih jawabannya. Jadi sarana itu segala suatu alat yang diperlukan sebagai penunjang kegiatan di suatu kantor, seperti meja, kursi, filing kabinet, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana yaitu alat penunjang suatu kegiatan di kantor seperti gedung, lahan yang eh, jangka pakainya itu lama. Nah, Ibu akan share screen materi hari ini. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Halo, teman-teman. Sudah, Bu. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian administrasi sarana dan prasarana. Nah, di sini ada 3 pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Nah, yang pertama menurut KBBI. Di sini administrasi sarana itu yang seperti yang sudah disampaikan Mbak Dia tadi, administrasi sarana itu adalah alat untuk mencapai tujuan di suatu kantor tersebut. Sedangkan prasarana itu yaitu penunjang utama seperti gedung, ruangan, yang dapat menunjang aktivitas di suatu kantor tersebut.
Yang kedua yaitu pengertian dari Association of Facilities Manager atau disingkat AFM. Nah, di sini menjelaskan administrasi sarana dan prasarana itu sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang di dalamnya, yaitu para pegawai. Nah, yang ketiga yaitu pengertian dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. Nah, di sini dijelaskan sarana itu sebagai perlengkapan pembelajaran yang digunakan untuk menunjang suatu pembelajaran. Atau jika di perusahaan itu perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan di suatu kantor. Sedangkan prasarana itu yaitu fasilitas dasar seperti bangunan dan lainnya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari administrasi sarana dan prasarana. Oke, di sini ada beberapa tujuan dari administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Nah, di sini suatu kantor atau perusahaan itu harus merencanakan atau mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar nantinya pada saat pengadaan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di setiap unit atau bidang. Nah, yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana siap pakai. Di sini masuknya sarana dan prasarana siap pakai itu dapat menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personal dalam suatu kantor melalui pengelolaan dan pengadaan barang. Nah, selanjutnya yaitu menjaga dan mempertahankan kondisi sarana dan prasarana. Nah, tugas dari administrasi Sarpras sendiri yaitu menjaga dan mempertahankan kondisi Sarpras dari segi fisik dan fungsional agar kita tahu atau perusahaan itu tahu Sarpras mana yang kondisinya baik dan kondisinya rusak dan perlu adanya penghapusan dan pengadaan kembali. Nah, sebelum lanjut ke ruang lingkup administrasi Sarpras, dari materi sebelumnya ada yang ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan di sini yaitu kegiatan mencatat atau mendata kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan suatu kantor sebelum adanya pengadaan. Jadi, sebelum ada pengadaan itu harus direncanakan apa-apa yang diperlukan di suatu kantor tersebut. Nah, setelah perencanaan, selanjutnya ada kegiatan pengadaan barang. Nah, setelah direncanakan, didata barang-barang yang sudah dibutuhkan, lalu suatu kantor melakukan pengadaan barang yang sudah direncanakan dan sesuai kebutuhan tadi. Nah, selanjutnya ada penyimpanan barang. Nah, setelah barang-barang tersebut diadakan, selanjutnya yaitu penyimpanan barang. Nah, penyimpanan barang ini bisa disimpan di gudang suatu kantor atau instansi. Nah, selanjutnya ada kegiatan inventarisasi. Nah, di sini ada yang tahu nggak inventarisasi itu apa? Inventarisasi dan penyimpanan itu apakah sama atau enggak? Ada yang mau berpendapat? Ayo teman-teman berpendapat. Saya, Bu, izin berpendapat. Oke, Mbak Ai, silahkan. Jadi, inventarisasi itu merupakan kegiatan untuk mencatat atau menyusun daftar barang yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Begitu, Bu.
Oke, benar sekali jawaban dari Mbak Ais. Terima kasih Mbak Ais. Jadi inventarisasi itu adalah kegiatan mencatat atau mendata barang yang ada di kantor agar tidak terjadinya suatu barang tersebut hilang. Nah, selanjutnya ada penyaluran. Nah, penyaluran sendiri ini setelah adanya pengadaan barang tadi, itu barang-barang itu disalurkan ke bidang-bidang atau unit-unit yang membutuhkan sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya ada pemeliharaan. Nah, segala suatu alat atau perlengkapan di kantor itu harus dijaga dan dipelihara agar tidak mudah rusak dan agar jangka pakainya itu panjang. Jadi tidak ada terjadinya pemborosan di kantor tersebut. Nah, selanjutnya ada penghapusan. Nah, penghapusan sendiri ini jika sarana dan prasarana itu sudah rusak atau tidak bisa dipakai, tapi bisa diperbaiki, itu tidak perlu ada penghapusan. Tetapi jika barang atau sarpras di kantor tersebut sudah tidak layak pakai, tidak bisa diperbaiki lagi, itu harus ada penghapusan barang agar tidak ada terjadinya penumpukan atau barang-barang yang tidak terpakai di gudang seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada pengendalian. Nah, di sini pengendalian sendiri itu dilakukan oleh pimpinan mengendalikan atau memonitoring sarana dan prasarana di kantor tersebut. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari materi tadi, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, Ibu ada kuis atau game di Kahoot untuk memperkuat pemahaman kalian. Nah, di sini Ibu akan share screen Kahoot-nya. Oke, teman-teman bisa mengakses kahoot.it. Terus nanti bisa masukkan PIN yang ada di layar. Nah, PIN-nya 4300712. Silakan teman-teman join. Yuk yang lain bisa segera join. Game Kahoot ini nanti sistemnya cepet-cepetan ya teman-teman. Nanti untuk juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan nilai plus untuk mata pelajaran hari ini. Oke, sepertinya semua udah join. Kita mulai ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, semuanya menjawab dengan benar ya. Oke, urutan pertama ada Mbak Ais Maya. Next ke pertanyaan kedua. Yang bukan tujuan dari sarana dan prasarana. Oke, semua menjawab dengan benar. Oke, peringkat pertama sekarang yaitu Mbak Dea. Oke, next, pertanyaan ketiga. Yang bukan fungsi utama sarpras. Oke, pada pinter-pinter semua nih, jawabannya benar semua. Dan next, pertanyaan keempat. Oke, ada 2 yang menjawab salah. Next, untuk peringkatnya. Oke, Mbak Ais lagi. Oke, pertanyaan terakhir. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, makasih semuanya. Nah, kita lihat peringkat. Peringkat ketiga ada Mbak Dea, peringkat kedua ada Mbak Dian Maharani, dan yang pertama ada
Mbak Aismaya. Selamat untuk teman-teman. Oke, Ibu akan screenshot untuk bukti. Oke, bagi juara 1, 2, dan 3 nanti akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Nah, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini? Halo teman-teman. Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, sepertinya udah paham semua. Baik, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih atas atensi kalian. Dan yang belum presensi, silakan untuk presensi di link yang sudah Ibu kirimkan. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.